Allah tak sama dengan makhluk, maka Allah tak mungkin turun. Ya akhi, seperti yang tadi saya katakan, tak ada seorang sahabat pun yang protes ketika Nabi mengatakan Allah turun ke langit dunia. Kenapa sekarang menjadi masalah besar yang kayak sulit untuk difahami gitu? Karena sudah masuk kaidah manusia, masuk logika manusia yang bukan lagi syariat. Kalau Allah turun, kosong dong arasy. Loh, kok begitu Anda memahaminya? Iya, saya tidak bisa memahami kalau turun kecuali yang di atas kosong, karena dia sudah turun. Itu kan pemahaman Anda tentang makhluk. Itu kan sesuatu yang Anda tahu tentang makhluk. Kalau makhluk itu turun, di atas tak ada, karena dia sedang turun. Ada apa Anda samakan Allah dengan makhluk? Kalau Allah turun berarti kosong arasy. Begitu yang bisa saya fahami. Yang Anda fahami itu makhluk. Allah tak seperti itu. Sulitnya ada di mana? Kaedahnya ringan, kaedahnya simpel dan jelas. Maka semua yang Allah katakan tentang dia, semua yang Rasulullah SAW katakan tentang Allah, terima semuanya pakai kaedah ini. Laisa kamitslihi syai', dan sebutkan apapun yang Allah sebutkan tentang dirinya, dan sebutkan apapun yang Rasul sebutkan tentang Allah. Dahului dengan laisa kamitslihi syai'. Ketika ahlu sunnah meyakini Allah di atas arasy seperti yang Allah katakan, ketika ahlu sunnah meyakini Allah punya tangan seperti yang Allah katakan, mereka mengatakan kalian menyamakan Allah dengan makhluk. Kita katakan enggak. Demi Allah, di hati anak ini ketika mengucapkan itu tak ada 0, sekian persen pun, 0,0000 tak ada di dalam hati ini ketika Anda meyakini Allah punya tangan, yaitu sama dengan makhluk. Nggak ada. Karena ahlu sunnah adalah kaum yang paling jauh daripada sifat menyamakan Allah dengan makhluk atau menyamakan makhluk dengan Allah. Kesyirikan itu hanya dua: Allah engkau samakan dengan makhluk, atau makhluk engkau samakan dengan Allah. Itulah dia syirik, nggak ada yang lain daripada itu. Dan ahlu sunnah kaum yang paling benci dengan kesyirikan. Ketika Anda meyakini Allah punya tangan, makhluk punya tangan, Anda menyamakan Allah dengan makhluk. Enggak. Iya, enggak. Mereka katakan iya, padahal kita yang tahu akidah kita tidak begitu. Karena makhluk juga punya tangan. Anda meyakini Allah punya tangan, makhluk juga punya tangan. Iya, Allah punya tangan, makhluk punya tangan, namun tak sama tangan Allah dengan tangan makhluk. Saya tidak bisa memahami kalimat tangan kecuali tangan seperti tangan makhluk. Enggak loh. Banyak makhluk-makhluk lain yang punya tangan, yang tangannya tak sama dengan tangan manusia. Karena mereka sulit untuk memahami, maka para ulama membuat kaedah penting. Sama penyebutan belum tentu sama hakikat yang sebenarnya. Sama sebutan, nggak ada masalah antara makhluk dengan Allah, sama penyebutan, tapi hakikatnya berbeda. Coba lihat, tak ada yang sama antara Allah dengan makhluk. Tak ada yang sama sesuatu dengan Allah. Allah mendengar, makhluk sama nggak penyebutan? Sama nggak penyebutan? Berarti Allah tidak menafikan penyamaan penyebutan. Sama penyebutan tidak memastikan samanya sesuatu yang sedang disebut.
Sama penyebutan tak memastikan samanya sesuatu yang sedang disebut. Allah melihat, makhluk juga melihat, sama-sama melihat. Samakah penyebutan? Iya. Samakah hakikat sebenarnya? Tidak. Berarti yang dinafikan Allah adalah hakikat yang sebenarnya tak boleh sama, walau sama penyebutan. Sebenarnya simpel, tapi karena manusia sudah jauh, para ulama menyebutkan begini loh cara memahaminya. Kaidah ini kalau makin lama makin bingung. Kenapa? Anda bingung, sehingga untuk menyelesaikan kebingungan Anda, ulama membuat kaidah yang membuat sebenarnya nggak perlu sampai ke situ. Dulu orang tidak menyebut sama penyebutan, tidak mesti harus sama hakikat. Nggak perlu. Cukup laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Ketika kita mengikuti diskusi atau penyampaian para ahli ilmu tentang masalah ini, rumit. Kalau kita tidak serius konsentrasi mendengarkan, kok kayak nggak paham kita apa yang mereka sampaikan gitu. Saya sampai berpikir, serumit inikah memahami tentang Allah? Ternyata jawabannya adalah manusia sudah terlalu mengedepankan akal, sehingga ulama menyerangnya dengan akal juga, supaya menundukkan akal mereka agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Manusianya yang sudah kadang mengikuti akal, logika, dan logika mereka sudah jauh dari Al-Quran dan Hadis. Untuk dikembalikan kepada Al-Quran dan Hadis, para ulama mengejar mereka dengan logika juga, agar logika mereka kalah dengan logika yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Itu yang terjadi. Tak sama antara Allah dengan makhluk. Tak sama antara Allah dengan makhluk, dan Allah tidak berjisim. Allah tidak berjisim. Pertanyaan saya adalah, Allah tidak berjisim ada di dalam Al-Quran? Ada di dalam hadis? Tidak. Jangan letakkan di sini. Jangan letakkan di sini. Letakkan di sini hanya apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa yang ada di dalam hadis. Anda telah mendatangkan sesuatu akidah baru tentang Allah yang Allah tidak katakan. Anda telah mendatangkan sebuah kaidah baru tentang Allah yang Rasul tidak pernah berbicara. Di sana terbukti bahwa ini bukan dari Al-Quran dan Sunnah, karena tidak ada ayatnya yang mengatakan Allah tidak berjisim. Ada hadisnya Rasul mengatakan Allah tidak berjisim. Dari mana kalimat ini Anda datangkan? Dari logika. Makanya kita katakan tadi, laisa kamitslihi syai'un dan wa huwas samiul basir. Silahkan ganti dengan apapun wa huwas samiul basir, dengan syarat gantinya sesuatu yang ada di dalam Al-Quran, sesuatu yang ada di dalam hadis. Selamat. Allah balas dendam ada di dalam Al-Quran. Azizun dzuntiqam, Allah balas dendam ada di dalam Al-Quran? Ada, tidak ada masalah. Laisa kamitslihi syai', dan dia balas dendam kepada musuh-musuhnya, tidak ada masalah. Allah membuat makar ada di dalam Al-Quran? Ada atau tidak? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Nggak ada masalah. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah, dan dia membuat makar untuk orang-orang yang membuat makar. Nggak ada masalah. Letakkan. Kenapa? Ada di dalam Al-Quran dan hadis. Di dalam hadis Nabi disebutkan bahwa Allah tabaraka wa taala punya jari jemari. Ada di dalam hadis? Ada.
nas tegas. Maka tak masalah, letakkan laisa kamitslihi syai, dan dia punya jari jemari. Loh, makhluk punya jari jemari, tak sama jari jemari Allah dengan makhluk. Di situ nampak nanti laisa kamitslihi syai, dan dia tidak berjisim. Oke, mana ayat Al-Quran Allah tidak berjisim? Mana hadis Nabi Allah tidak berjisim? Tak ada, campakkan. Kenapa? Allah tidak bicara itu tentang dia, dan Rasul tidak bicara itu tentang Allah. Kenapa Anda bicara tentang Allah sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran, sesuatu yang tidak ada di dalam hadis? Sudah kita katakan tadi, bab gaib dan Allah gaib, kita harus ada kabarnya, harus ada berita. Kalau tidak, kita tidak bisa bicara. Jangan bicara kalau tak ada kabarnya dari Allah dan kabarnya dari Rasulullah SAW. Jangan bicara, ini masalah gaib. Tapi itu logika saya memahami, itu logika Anda, bisa benar bisa salah. Di antara banyak manusia di zaman sekarang ini, dari awal-awal bicara Allah sudah dia buat kaedah Allah tidak berjisim. Kaedah Allah tidak berjisim. Seolah-olah Allah tidak berjisim sudah setaraf dengan qul huwallahu ahad. Akhirnya apapun yang tangan disebut Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya kaki. Mereka tak mau terima. Enggak. Kenapa? Saya sudah punya kaidah penting, Allah tidak berjisim. Kok gitu sih? Sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis dijadikan kaidah untuk menolak sesuatu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis dijadikan kaidah untuk menolak sesuatu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ya laha min dhalalah, alangkah sesatnya akidah yang seperti ini. Sesuatu yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis dijadikan kaidah untuk menolak sesuatu yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Mughalatat akliyah, sesuatu yang runyam yang ada di dalam otak membuat mereka menolak Al-Quran dan hadis karena kerunyaman yang ada di dalam otak itu. Maka jangan jadikan akidah Anda kecuali sesuatu yang ada di dalam keterangannya di dalam Al-Quran dan hadis. Itu kaidah penting, apalagi yang berhubungan dengan Allah. Di dalam hadis Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat di siang hari, dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat di malam hari. Ada hadisnya, hadis Sahih Bukhari. Hadis berarti sudah ada keterangan dari Nabi SAW, Allah membentangkan. Bahkan ada di dalam Al-Quran, bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang. Oke, ada di dalam Al-Quran, sudah nggak ada masalah. Pakai kaidah Asy-Syura ayat 11 tadi, laisa kamitslihi syai'un, dan Allah tangannya terbentang. Selesai. Loh, tangan makhluk terbentang, tak sama terbentangnya tangan Allah dengan tangan makhluk. Loh, Allah punya tangan, makhluk punya tangan, tak sama tangannya Allah dengan tangan makhluk. Sebagaimana Anda bisa memahami tak sama melihatnya Allah dengan melihat makhluk, tak sama mendengarnya Allah dengan mendengarnya makhluk, tak sama hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk, tak sama sayangnya Allah dengan sayangnya makhluk, tak sama zat Allah dengan zat makhluk. Anda bisa memahami? Ya, sama. Tak sama, hal yang sama, tak sama tangan Allah dengan tangan makhluk, tak sama mata Allah dengan mata makhluk, tak sama jari jemari Allah dengan jari jemari makhluk, tak sama murka Allah dengan murka makhluk, tak sama di atas arasnya Allah dengan di atasnya makhluk, di atas arasnya makhluk, tak sama turunnya Allah dengan turunnya makhluk, tak sama datangnya Allah dengan datangnya makhluk. Jangan ingkari, nafikan persamaan
dan tetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan apa yang disebutkan Rasul tentang Allah. Selesai urusan. Hai Anda yang tidak mau meyakini Allah di atas arasy, bagaimana Anda akan menjawab nanti ketika Allah meminta Anda untuk mempertanggungjawabkan akidah itu? Saya yang mengatakan saya di atas aras, kenapa Anda menolaknya? Cobalah. Yang mengatakan Allah di atas aras bukan kita, Allah. Kalau bukan Allah yang mengatakan, kita tak berani mengatakan itu. Bagaimana nanti Anda bertemu dengan Allah ketika Allah meminta pertanggungjawaban ini kepada dirimu? Allah yang mengatakan dia di atas aras, kenapa Anda tolak? Apakah Anda menolaknya dengan mengatakan guru saya mengatakan seperti ini, akal saya mengatakan seperti ini, ada kaedah yang kami buat dulu tak ada dalam Al-Quran mengatakan seperti ini? Apakah dengan itu akan ada tolak ayat-ayat Allah tentang Allah? Akhir daripada apa yang terjadi daripada akal-akal yang keliru adalah ini dia ayat Al-Qur'annya, tapi tak boleh difahami seperti yang ada di dalam Al-Qur'an. La ilaha illallah. Ini dia hadisnya, hadis Nabi SAW, tapi tak boleh difahami seperti yang dikatakan Nabi. Lalu seperti yang dikatakan siapa? Wallahi ini kita dengar. Kalau bukan kita dengar, kita gak berani mengatakannya. Salah seorang di antara mereka membawakan hadis Nabi, hadis jariyah, di mana Allah, dan jawabannya Allah di langit. Lalu mereka mengatakan hadis ini sahih, benar, riwayat Imam Muslim. Tahu lagi riwayat Imam Muslim, tapi tak boleh difahami seperti yang ada di dalam hadis itu. La ilaha illallah. Ya, hadisnya benar, tapi tak boleh difahami seperti itu. Jadi petunjuk ada di dalam sesuatu yang bukan di dalam Al-Quran, petunjuk ada di dalam sesuatu yang bukan ada di dalam hadis. Memahami Al-Quran dan hadis seperti yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran, seperti yang dalam adalah kesalahan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah di atas aras beristiwa, bukankah itu ada di dalam Al-Quran? Mereka mengatakan siapa yang meyakini Allah di atas aras beristiwa sesat. Loh, kok bisa begitu? Yang mengatakan Allah beristiwa di atas aras itu bukan kita, Allah. Kok bisa Anda sampai kepada titik orang yang meyakini Allah di atas aras itu orang sesat? Kenapa? Karena dia sudah meyakini Allah kayak makhluk. Orang yang meyakini Allah punya tangan sesat. Kenapa? Mujassimah, sudah meyakini Allah punya jisim. Subhanallah, yang mengatakan Allah punya tangan itu Allah kok. Kalau Anda meyakini seperti yang Allah katakan, Anda menyamakan Allah dengan makhluk, sementara Allah mengatakan Allah tak sama dengan makhluk. Mulai itu muter-muter otaknya di situ. Taib, Allah hidup? Iya. Makhluk hidup? Iya. Nafikan. Nafikan Allah hidup. Sampaikan Allah tak hidup. Kenapa? Makhluk juga hidup. Tak boleh sama antara Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Berarti Allah tak hidup karena makhluk itu hidup. Cobalah kalau berani, omongkan. Kenapa hanya beraninya di pada Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa? Kenapa beraninya hanya tangan Allah? Cobalah. Nafikan Allah hidup. Makhluk ada? Ada nggak makhluk? Allah ada? Nafikan Allah ada, karena makhluk juga ada. Karena makhluk ada, maka Allah tak ada, karena Allah tak sama dengan makhluk. Jadi Allah tak ada dong. Ya, antara ada dan tiada.
Lebih parah lagi menyamakan Allah dengan hantu. Ini dia saudaraku. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Kaidah penting yang simple, yang mudah memahami tentang Allah. Jadi apapun yang sampai kepada kita tentang Allah yang hadisnya sahih, ada di dalam Al-Quran dan ada dalam hadis yang sahih, pakai kaidah ini. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa, lanjutkan. Di dalam Al-Quran, wa huwas samiul basir, wa huwal alimul khabir, wa huwal aliyul hakim, wa huwal ghafurur rahim. Lanjutkan semuanya, apapun. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia punya tangan, dan dia punya kaki, dan dia punya mata, dan dia punya turun ke langit dunia, dan dia datang untuk menghisap pada hari akhir, karena itu yang ada di dalam Al-Quran. Dan ia membenci, dan dia mencintai, dan dia murka, dan dia melaknat, dan dia membuat makar untuk orang yang membuat makar, dan dia membuat tipu daya untuk orang yang membuat tipu daya. Ada di dalam Al-Quran. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Lanjutkan, silahkan. Dengan syarat ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis, dan nafikan persamaan antara Allah dengan makhluk. Disebabkan Anda tidak menafikan persamaan, akhirnya banyak yang Anda bantah. Coba nafikan persamaan, sebut saja tapi nafikan persamaan. Sama penyebutan tidak menuntut samanya hakikat sesuatu. Sama penyebutan tidak menuntut samanya hakikat sesuatu. Kita punya mata? Punya. Ayam punya mata? Sama antara mata kita dengan mata ayam? Tak sama. Udang punya mata? Kail punya mata? Tak sama dengan mata. Kita punya kaki? Tawon punya kaki? Ulat kaki 1000 punya kaki? Sama nggak kaki-kaki itu? Beda. Sama-sama kaki, tapi tak mesti sama realitanya. Meja punya kaki, jerapah punya kaki, sama kan? Nggak sama. Lalu antara makhluk dengan makhluk saja sama penyebutan, tak sama hakikat. Kenapa Anda tidak bisa memahami sama penyebutan antara Allah dengan makhluk, hakikatnya beda? Kenapa tidak bisa difahami? Apa yang sulit? Manusia turun, burung turun, sama nggak turunnya manusia dengan turunnya burung? Hujan turun, sama nggak turunnya burung dengan turunnya hujan? Sama-sama turun. Beda zat, beda kaifiat. Ya atau tidak? Sama-sama turun. Lalu kenapa Anda memaksa kalau kita meyakini Allah turun berarti sama dengan makhluk? Enggak sama. Sama penyebutan saja, hakikatnya nggak sama. Apa yang sulit? Memahami Allah turun. Antara makhluk dengan makhluk saja, kalimat turunnya sama, cara turunnya berbeda-beda, kaifiat turunnya berbeda-beda. Turunnya orang langsing dengan turun orang gendut aja beda. Sama-sama manusia. Yang sudah gendut dan sudah tua pelan-pelan turunnya, ya kan? Yang langsing dan berotot, turunnya sampai di bawah udah. Dia hanya butuh 3 menit sampai di bawah. Orang yang sudah tua atau gendut, terlalu gendut, butuh 30 menit baru sampai ke bawah. Sama-sama turun, cara turunnya pun beda-beda. Itu sama-sama manusia. Sama larinya antum dengan larinya orang yang atlet pacu lari, sama.
Maka jangan hanya penyebutan sama lalu kemudian Anda nafikan antara Allah dengan makhluk, Anda nafikan semua penyebutan yang sama. Allah pun menyamakan penyebutan As-Sami' Al-Basir. Manusia pun Sami', Allah yang mengatakan manusia Sami'. Manusia pun Basir, Allah yang menyebut manusia Basir. Dan Allah juga menyebut dirinya Sami' dan dirinya Basir, berarti sama penyebutan. Ini dia kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kaidah penting tentang Allah yang mudah sebenarnya, namun akhirnya karena masuk logika menjadi sulit. Mudah-mudahan dengan kita menyampaikan ini semakin jelas di tengah kaum muslimin bahwa jangan dinafikan, jangan ditolak apapun yang Allah katakan tentang dirinya, jangan dinafikan, jangan diingkari dan ditolak apapun yang Rasulullah katakan tentang Allah, karena Anda meyakini kalau saya yakini itu berarti saya menyamakan antara Allah dengan makhluk. Allah sudah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Maka yakini seperti yang Allah katakan, yakini seperti yang Rasul katakan tentang Allah, tambah laisa kamitslihi syai', urusan selesai. Dan di akhirat aman. Kenapa Anda meyakini bahwa aku di atas arsy? Jawabannya gampang, engkau yang mengatakan di dalam Al-Quran engkau di atas arsy. Kenapa Anda meyakini saya punya tangan? Karena engkau yang mengatakan di dalam Al-Quran, ya Rabbku, wahai engkau punya tangan. Berarti engkau samakan aku dengan makhluk? Enggak, karena engkau juga yang mengatakan laisa kamitslihi syai'. Engkau juga yang mengatakan walam yakun lahu kufuwan ahad. Selesai, simple, mudah, tak ada yang sulit. Dengan syarat jangan masuk logika-logika manusia, jangan masuk kaidah-kaidah manusia. Ketika sudah masuk logika manusia, sudah masuk kaidah manusia, maka mulai runyam cara berfikir, runyam akidah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara seperti ini kita tidak menolak satu huruf pun yang ada di dalam Al-Quran. Kita tidak mengingkari satu huruf pun yang dikatakan Allah tentang dia, yang dikatakan Rasul tentang Allah. Subhanallah, ada yang lebih terang daripada ini? Nggak ada. Akidah yang mengambil seluruh apa yang Allah katakan dan seluruh yang Rasul katakan, tak ada satupun yang mereka tolak dan tak ada satupun yang mereka ingkari. Kalau Anda tidak memahaminya, jangan ayat Al-Quran yang ditolak, tapi cobalah cari orang yang bisa membuat Anda bisa faham. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang benar-benar kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak terlalu mengedepankan logika berfikir dan tidak menjadikan perkataan manusia sebagai kaidah untuk menilai Al-Quran dan hadis, tapi jadikan Al-Quran dan hadis sebagai kaidah untuk menilai cara berfikir manusia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.